Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Donatus Gitsko Paulo Aswin. Saya mahasiswa dari uh, kampus Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya dari prodi TRPL. Saya ingin uh, memperlihatkan uh, hasil kerja saya dari tugas yang diberikan mengenai database dan juga SQL. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin meminta maaf kalau dalam video nanti mungkin penjelasan saya kurang jelas karena saya sedang batuk dan juga uh, mungkin sedikit ramai di luar begitu. Jadi, yang pertama sebelum masuk ke uh, tugas saya, sebelum saya menjelaskan tugas yang saya kerjakan di sini, jadi saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu database dan juga apa itu SQL. Nah, jadi SQL itu yang saya ketahui itu adalah struktur query language. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan itu untuk mengelola, mengakses, dan juga memanipulasi data yang ada di dalam database management system atau disingkat DBMS. Nah, contoh dari data management system itu ya yang saya akan gunakan nanti yaitu Microsoft SQL Server atau SQL Server yang akan saya gunakan. Lalu ada MySQL, Oracle Database, dan lain-lainnya. Itu beberapa contoh dari database management system gitu. Nah, jadi SQL ini digunakan itu untuk membuat database. Tuh. Jadi SQL ini digunakan untuk membuat struktur dari database, menyimpan data, mengambil data, mengubah data, dan juga menghapus data. Jadi digunakan untuk memanipulasi data yang ada pada database. Nah, fungsi utama yang ada di fungsi utama SQL ini adalah uh, yang pertama itu adalah membuat database. Jadi menggunakan SQL ini kita bisa membuat database. Nah, apa sih database itu? Jadi database itu adalah wadah untuk menyimpan data. Jadi kita bisa menyimpan data di dalam database tersebut. Kemudian kita bisa membuat tabel. Jadi dalam database yang sudah kita buat, kita bisa membuat tabel yang berisi kolom-kolom dan juga tipe data. Nah, membuat di sini kita bisa menentukan kolom-kolom itu yang sudah dibuat dan juga menentukan tipe data apa yang akan kita berikan dalam data yang akan kita simpan atau kita buat. Lalu ada menambahkan data. Jadi kita bisa menambahkan data atau menyisipkan data baru ke dalam tabel. Jadi sebelumnya kita udah membuat tabel dalam database dan kita bisa menambahkan data atau isi dari atau data ya isi atau data di dalam tabel tersebut gitu ke dalam tabel yang baru. Lalu kita ada menampilkan data, kita bisa mengambil data sesuai kebutuhan kita gitu, bisa melihat data-data yang sudah kita masukkan ke dalam database. Lalu kita bisa memanipulasi, bisa mengubah data, mengganti isinya, atau kita bisa menghapus data juga. Nah, di dalam SQL ini ada beberapa perintah atau jenis-jenis perintah yang ada di dalam SQL. Nah, SQL yang pertama itu ada DDL. Nah, DDL itu jadi data manipulation language. Jadi di dalam data manipulation language ini atau DDL, ini digunakan untuk
mendefinisikan struktur database. Itu ada tabel, kolom-kolomnya, dan relasi dan sebagainya. Lalu beberapa perintah DDL ini yaitu ada create. Jadi create ini digunakan untuk kita bisa membuat database atau tabel menggunakan perintah create. Create database gitu dan create table. Lalu kita juga bisa menggunakan alter. Alter ini digunakan untuk mengubah struktur dari tabel. Jadi kalau kita sudah membuat database dan membuat tabel, perintah alter ini digunakan untuk mengubah dari struktur tabel yang sudah kita buat itu. Entah itu mengubah isinya atau mengubah dari tabel tersebut, isinya atau apapun itu. Lalu ada drop. Jadi drop ini digunakan untuk menghapus tabel atau database yang sudah kita buat. Kita bisa menghapusnya gitu. Lalu ada rename. Jadi rename ini digunakan untuk mengubah nama kolom yang ada pada tabel. Jadi kalau kita sudah membuat tabel, kita bisa mengubah nama-namanya menggunakan rename gitu. Jadi singkatnya DDL ini digunakan itu untuk mengatur atau memanipulasi bentuk atau rangka dalam database, mau itu bentuk dari tabelnya atau rangkanya, isinya gitu. Lalu yang kedua itu ada DDL, ada DML. DML itu adalah data manipulation language. Yang saya tahu itu data manipulation language itu dia manipulasi data yang ada di dalam database tersebut. Beberapa perintahnya itu ada seperti insert. Nah, jadi insert ini digunakan itu untuk menambahkan data baru. Jadi kalau kita sudah membuat database, kita membuat tabel, nah perintah insert ini kita untuk menambahkan data-data baru yang mau kita masukkan. Itu menggunakan perintah insert. Lalu yang kedua itu ada update. Nah, jadi kalau kita tadi udah menambahkan data menggunakan insert ke dalam tabel, dalam database, nah kita bisa mengubah datanya itu menggunakan update. Kita bisa mengubah tabel tersebut menggunakan update atau memanipulasi tabel tersebut. Kita bisa mengubah datanya, ganti yang baru. Lalu ada delete. Jadi delete itu digunakan untuk menghapus tabel menghapus isi tabel, menghapus data, maksudnya isi tabel tersebut. Anda bisa menghapus data yang sudah kita masukkan menggunakan perintah delete. Lalu ada select. Jadi select ini digunakan untuk mengetahui atau menampilkan semua data yang ada pada database, terutama pada tabel. Nah, kita bisa mengetahui kayak dalam tabel itu ada isinya, dan kita bisa mengetahui semua isinya atau mengetahui beberapa atau lebih spesifik gitu menggunakan perintah select di ini. Jadi DML ini adalah untuk memanipulasi data gitu, mengelola data lah, mengelola data atau memanipulasi data. Nah, jadi itu beberapa yang saya tahu dari SQL dasar-dasarnya. Mungkin masih banyak yang lain perintah-perintahnya, seperti mungkin ada DCL, data control language, dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang SQL dan database dari saya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tugas saya. Nah,
Nah, di sini saya memiliki tugas yang akan yang saya kerjakan yang akan saya kerjakan, yaitu yang pertama membuat perintah DDL. Nah, yang pertama itu adalah membuat database dengan nama DB Academy. Nah, di dalam database ini ada tabel. Kita juga membuat tabel dalam database ini. Di antaranya tabelnya itu adalah tabel jenjang, tabel prodi, dan tabel status akademik. Lalu ada tabel pendidikan, tabel mahasiswa, dan juga tabel dosen. Dan setiap tabel ini ada isinya atau kriteria yang harus di, dipenuhi, seperti berisi nama-nama jurusan, lalu ini status dari akademik, aktif tidak aktifnya, atau berhenti mengundurkan diri, dan juga tabel pendidikan S1 sampai S3, tabel mahasiswa yang berisi 5 mahasiswa ya, prodi itu. Lalu maaf sebelumnya karena saya sedang sakit. Oh iya, sekarang masuk ke dalam database-nya, data ya. Jadi di sini masuk ke SQL Server. Nah, di SQL Server ini saya sudah terlebih dahulu membuat query-nya, sudah membuat query-nya berdasarkan soal yang tadi diberikan. Dari yang pertama yaitu membuat database akademik. Di sini saya akan membuat database-nya. Database akademik itu sudah berhasil dibuat ya. Dan untuk menggunakannya kita menggunakan perintah use. Perintah use ini digunakan untuk menggunakan database yang sudah dibuat. Nah, ini sudah sukses digunakan, dan ini kita sudah berada di database akademik. Nah, yang pertama tadi kita habis membuat database, kita membuat tabel. Yang pertama itu ada tabel jenjang. Di dalam tabel jenjang ini ada ID jenjang, yaitu dengan tipe integer dan identitas 1:1, dan juga di sini sebagai ID dia primary key, dan juga ada nama jenjang menggunakan varchar dengan kolom 10. Kita buat dulu tabel yang pertama, yaitu tabel jenjang. Oke, tabel jenjang udah dibuat, dan di sini isi dari tabel jenjang ini yang sudah dibuat seperti yang tadi di soal, yaitu diisi D3, D4, S2 sampai S3. Kita isi tabelnya. Lalu yang kedua itu ada tabel prodi. Nah, di tabel prodi ini ada ID prodi dengan integer dan identity 1:1. Lalu primary key. Kenapa primary key? Karena sebagai ID ini nanti bersifat dia unik atau tetap gitu. Jadi saat memanggil data nanti dia gak bakal terdouble gitu, gak bakal ubah-ubah karena dia udah primary key, bakal otomatis gitu. Nah, tadi udah di belum? Udah di.
kita execute. Tabel prodi udah berhasil dibuat, dan sekarang isinya seperti tadi di soal, yaitu berisi nama-nama seluruh jurusan. Ini adalah jurusan-jurusan di teknologi informasi, di jurusan teknologi informasi, yaitu ada prodi teknologi rasa internet, teknologi rasa perangkat lunak, rekayasa elektronika, dan juga manajemen informatika. Kita masukkan dulu ke dalam tabel prodi. Sudah terisi datanya di tabel prodi. Lalu yang ketiga itu ada create table status akademik. Di status akademik ini ada ID status dengan integer atau untuk angka, identitinya 1,1, dan dia juga primary key karena dia sebagai ID ya. Oke, tabel status akademiknya udah berhasil dibuat. Sebelumnya saya sudah membuat codingannya ini atau query-nya, karena kalau saya nanti satu-satu akan memakan waktu yang lama. Jadi saya akan menunjukkan dan menjelaskan yang sudah saya buat berdasarkan soal yang diberikan. Oke, status akademiknya sudah berhasil dibuat. Lalu kita isikan datanya. Ini kita akan mengisikan datanya dari status akademik seperti yang tadi di soal, aktif cuti, dan lain-lainnya. Execute. Nah, datanya sudah masuk ke dalam tabel status akademik. Menggunakan insert. Lalu ada create table pendidikan. Nah, di sini sekarang membuat tabel pendidikan seperti tadi, ID pendidikan, tipenya integer, identitinya 1,1, primary key, dan juga ada tingkat menggunakan varchar, kolomnya 10. Oke, sudah berhasil dibuat. Dan dalam pendidikan ini ada jenjang S1, S2, dan S3. Kita masukkan datanya dalam tabel pendidikan. Nah, sekarang masuk ke kita membuat tabel mahasiswa. Nah, membuat tabel mahasiswa yang pertama itu ada nih, NIM-nya char 10 dan juga primary key. Sebenarnya menggunakan integer juga bisa, tapi karena integer nanti untuk NIM itu untuk menjelaskannya susah, untuk menggunakan integer itu kadang ada kayak batasannya gitu, jadi menggunakan char. Oke, di sini juga primary key dia. Lalu ada nama, menggunakan varchar, kolomnya 100, tempat tanggal lahir, char 50, tanggal lahir menggunakan tipe date, date untuk tanggal. Lalu ada ID, prodi, status, jenjang, tahun masuk, itu menggunakan integer. Nah, untuk kunci untuk fonts key ID prodi itu dengan menggunakan referensi di tabel prodi, yaitu ID prodi. Jadi bakal terhubung ya untuk tabel mahasiswa ini. Untuk ID status juga terhubung dengan status akademik, ID status, ID jenjang terhubung dengan tabel jenjang, ID jenjang. Oke. Nah, untuk mahasiswa tadi diisi 5 mahasiswa. Dan ini mahasiswa setiap
setiap jurusannya, yaitu 5 mahasiswa. Ini tadi udah kita buat dulu tabelnya. Nah, lalu kita masukkan datanya dari prodi manajemen informatika sampai dengan duh, udah, rekayasa elektronika, informatika, satunya. Oh, ini maksudnya ini uh, teknologi rekayasa internet. Nah, ini kita tambahkan datanya ke dalam tabel mahasiswa. Yaitu ini ada NIM, namanya, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga ini apa ya? Kita masukkan datanya. Oke. Lalu ada tabel dosen. Kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah nama-nama dosen dari jurusan teknologi informasi yang beberapa yang saya masukkan dengan dan berikut nama-nama dosennya yang saya ambil dari sini. Lalu kita masukkan datanya ke dalam tabel dosen. Nah, sudah terisi ke dalam tabelnya. Sekarang kita menggunakan perintah select untuk melihat isi dari tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, dimulai dari tadi. Nah, ini dia. Nah, kita membuat menampilkan tabel-tabel yang sudah dibuat. Ini mulai dari tabel ID jenjang, ID prodi, di status pendidikan, dan mahasiswa dan dosen. Lalu isikan data pada setiap tabel. Sudah. Jadi ada yang terlewat ya. Yaitu kolom prodi. Menambahkan satu kolom prodi yang pada tabel prodi dengan tipe data chart. Jadi di sini kita menambahkan menggunakan perintah alter tabel prodi. Di dalam tabel prodi kita menambahkan kolom prodi yang dengan tipenya chart. Nah, sudah, kita coba lihat. Nah, ada prodi yang isinya kosong. Lalu yang kedua itu adalah mengubah nama status data menjadi nama status pada tabel status akademik.
pertama kita lihat tabel status akademik. Status sudah 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 benar. Oke, karena itu udah benar, jadi enggak perlu diubah lagi, ya kan? Nama status akun, nama status. Oh, ini ada notif kan apa? Ada notif get. Oke, nanti. Nah, ini kita bisa setiap. Oh, tidak bisa karena namanya bukan terus apa, tapi apa tadi, kita cek tabel akademik terus apa ini. Nah, ini udah benar ya, nggak perlu diubah lagi. Oke, jadi sekarang udah benar, nggak perlu diubah. Yang kedua, di sini ubah tipe data prodieng menjadi varchar. Nah, tadi di sini kita menggunakan, sebentar kita ke prodi dulu. Skip. Jadi di sini prodiengnya kan tipenya char tadi masih tambahkan, sekarang kita ubah menjadi varchar. Oke, sudah. Kita cek. Di mana tadi? Prodi. Nah, sudah berganti menjadi varchar. Oke, lalu yang kedua, lalu setelah itu kita di sini menghapus ya, hapus tabel pendidikan menggunakan perintah drop tabel pendidikan, because nggak bisa dihapus karena ini terkait dengan nya, terkait, tidak bisa mendrop. Coba kita ke kejadian master dulu. Tetap nggak bisa. Oke, jadi nggak bisa di drop. Sudah, kita langsung ke perintah DML. Jadi perintah DML yang pertama itu isi data setiap pada tabel. Nah, ini udah, karena udah diisi jadi udah. Yang kedua, ubah gelar menjadi Eskom pada gelar Kusnato Amalia. Nah, di sini kita mengubah gelarnya, set gelar, update dengan perintah update dalam tabel dosen. Dalam set gelar, kita ubah gelarnya jadi Eskom dalam kolom nama dosen, yaitu Kusnato Amalia. Kita ganti. Oke, kita cek
tabel dosennya. Menjadi Eskom. Sini Eskom, Mkom. Udah berhasil diubah. Lalu delete ini. Hapus salah satu isian field. Oh, menghapus satu NIM pada prodi, pada ID prodi pada tabel mahasiswa kita hapus. Oke, kita hapus satu. Nah, lalu ambilkan masing-masing tabel yang telah dibuat. Oke, tadi ya kita tampilkan tabel-tabel yang sudah dibuat. Lalu sajikan informasi data kota tempat lahir mahasiswa data status. Di sini untuk menampilkan kota tempat lahir mahasiswa kita menggunakan select district tempat lahir dari tabel mahasiswa. Kita menampilkan tempat lahir, kolom apa isi tempat lahir, kolom tempat lahir pada tabel mahasiswa. Nanti tempat lahirnya. Lalu data status akademik yang ada pada mahasiswa. Data status akademik. Kita select nama mahasiswa, nama statusnya dari tabel mahasiswa. Oke. Nah, waduh. Maaf, saya ngeblank. Lalu apa tadi? Oh iya, itu udah menampilkan nama status dan juga nama statusnya aktif cuti dan juga menampilkan nama dan nama statusnya. Lalu menampilkan data jumlah mahasiswa berdasarkan program studi. Ini untuk menampilkan jumlah mahasiswa dalam setiap dalam per prodi ya. Jadi di sini menggunakan perintah select p nama prodi count n atau NIM-nya, lalu inisialnya jumlah dari tabel mahasiswa. Skip. Jadi di sini manajemen pendidikan.
Lalu yang keempat ada data jumlah dosen berdasarkan program studi dosen. Dalam program studi dalam prodi teknologi rasa elektronika ada 1, rekayasa perangkat lunak ada 7. Lalu data jumlah mahasiswa jenjang diploma. Ini adalah perintah-perintah untuk menampilkan isi dari tabel-tabel secara lebih spesifik. Menggunakan perintah select, kita bisa melihat namanya dan apa yang mau dilihat, seperti umur dan juga tanggal lahir, prodi dan lain-lain. Lalu sini ada web join atau data mahasiswa jenjang diploma. Ada di sebelah anak dan dalam data jumlah mahasiswa jenjang sarjana terapan. Ini jenjang diploma. Berikut jadi untuk onion ini menggabungkan identitas dari mahasiswa dan juga nama dosen, identitas dari mahasiswa dan juga nama dosen dari dosen, menggabungkan dua tabel. Nah, ini dia identitas dan juga nama mahasiswa dan identitas dari mahasiswa dan nama dosen dari dosen. Untuk declare ini digunakan untuk mendefinisikan variabel sementara di dalam script SQL Server. Jadi di sini menghitung jumlah mahasiswa. Hingga saat ini ada 19. Ini dia. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari
eee, database yang saya kerjakan. Mmm, Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata atau, eee, kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih.